Tradisi ikat tenun oleh masyarakat Lowok-Luwok, orang Lowok-Luwok atau Lowok-Luwok dikenal sejak ribuan tahun yang lalu oleh suku asli yang mendiami tanah Lowok-Luwok dan juga oleh suku yang datang dan tinggal menetap di tanah Lowok-Luwok sebagai orang atau dikenal dengan nama Lowok-Luwok. Mereka mengenal dan dalam karya kreatif untuk ikat tenun, mereka berpakaian atau agopake yang digunakan untuk melindungi tubuh dan termasuk menjaga kesopanan kaum wanita. Dalam istilah pakeloge hoonggoki agak garang. Pakaian atau agopake ini untuk kaum wanita dipakai oleh kaum wanita sejak dahulu atau inawai adalah sarung tenun yang merupakan hasil karya wanita kreatif Lowok-Luwok sendiri dengan berbagai bahan dasar alamiah. Hasil sarung disebut secara umum adalah krimot, tetapi kalau dirinci untuk mengenal motif dan warna maka dinamakan kriot. Karya wanita kreatif lalu mereka disebut sebagai sema alat atau tane alat. Berdasarkan hasil karya wanita kreatif sesuai dengan warna dan motif atau dalam istilah Lowok-Luwok mowak, sarung tenun atau kriot lalu dibedakan berdasarkan beberapa jenis. Yang pertama, warna merah dan sulaman kinge ini disebut kriot kinge. Yang kedua, motif yang agak besar disebut mowak bele. Ini karena mowaknya besar. Yang ketiga, warna hitam yang ini disebut mowak miten. Yang keempat, warna merah tanpa sulaman kinge ini disebut kriot pasar. Dan yang kelima, warna hitam dengan berbagai kombinasi motif yang ini disebut kriot mowak aya. Untuk motif atau mowak ini sesuai dengan usul asal sejarah dari setiap suku yang ditulis atau terukir pada tiang beledang di rumah adat atau disebut koke. Demikian juga beberapa motif ini diambil dari sejarah suku yang berangkat dari Krokopuken. Untuk kriot kinge dan motif kriot yang lain haram untuk ditiru oleh suku atau pribadi orang lain karena ini menyangkut hak paten, hak cipta karya dari wanita yang diturunkan secara turun-temurun dari setiap suku.
Nama Kinge yang ini yang disebut kriot Kinge karena bernilai kehormatan. Di antara sarung-sarung ini, kriot-kriot ini, yang nilainya lebih tinggi, termahal adalah kriot Kinge karena dia bernilai lebih pada kehormatan kepada Sang Pencipta yang Maha Tinggi, istilah Lowok-Lowok Allah Lerawulan emak tanah ekan, yang menyatu dengan kaum wanita di bumi. Lalu dinamakan Kinge karena ini diambil dari kulit siput yang jauh di pantai dan sukar ditemukan. Bahkan siput yang dijadikan Kinge ini kulitnya sudah termasuk siput langka, dan itu khusus hanya diketahui oleh orang atau Lowok-Lowok dari kaum wanita. Dalam motif ini Kinge, pada kriot Kinge ini dijahit, disulam pada kriot ini dengan motif sesuai dengan rasi bintang pari, menunjukkan nilai kehormatan yang amat tinggi kepada Pencipta, tetapi juga kehormatan kepada kaum wanita. Untuk menghasilkan satu kriot Kinge membutuhkan beberapa proses. Ada 4 proses. Proses yang pertama, pembuatan benang dari kapas. Proses yang kedua, penenunan atau pewarnaan benang. Proses yang ketiga, menenun. Proses yang keempat, memasang Kinge. Proses pembuatan. Pertama, pembuatan benang. Dalam pembuatan benang ini juga ada beberapa proses. Proses pemetikan kapas atau tewang kapek. Setelah itu, kapas dilakukan pemisahan kapas dari bijinya dengan menggunakan alat disebut menalok. Proses ini disebut balok kapek. Setelah itu, kapas tersebut dibentuk jadi benang atau disebut pute atau ture. Benang yang sudah jadi tersebut kemudian disiapkan untuk dijajakan pada alat yang disebut selaga. Selanjutnya, kami mengikat motif atau membentuk motif. Ini disebut puing kenira atau gira kenira. Setelah ikat motif, benang dicelup pada pewarna. Pewarna hitam dari daun tarung dan kapur sirih. Pewarna merah terbuat dari akar pohon mengkudu. Setelah itu dilakukan proses menenun kain. Dibutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Kain tenun yang sudah jadi kemudian dipasang Kinge. Nah, Kinge itu merupakan hiasan dari siput kecil yang diperoleh dari pantai. Untuk pelestarian kriot Kinge yang bernilai kehormatan bagi kaum wanita di Lowok-Lowok dan juga bernilai adat,
maka sedang dan tetap diupayakan dalam pelestarian melalui upaya perorangan, demikian juga kelompok suku, dan sekarang sudah semakin baik melalui kelompok ikat tenun. Dalam pelestarian ini telah diupayakan untuk menjaga bahan dasar alami, baik itu kapas benangnya, pewarnanya, termasuk sampai pada upaya budidaya siput sebagai bahan dasar sulaman pada Kriot Kinga. Dan ini telah mulai diwariskan kepada generasi muda, kaum wanita, anak-anak untuk tetap meningkatkan dan melestarikannya ini ke depan. Harapan ke depan, anak muda harus tahu menenun untuk Kriot Kinga semoga semakin banyak dikenal orang.